Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Jenggot Lurus. Channel tempat kita tidak sekadar membahas berita, tapi membaca arah zaman. Perang modern tidak lagi dimulai dengan tembakan. Ia tidak selalu diawali oleh dentuman bom, atau deru jet tempur di langit. Perang modern seringkali dimulai dengan sinyal. Sinyal yang datang dari orbit rendah bumi. Hari ini, dunia ramai membicarakan Starlink, tentang Space Force, tentang satelit-satelit komersial yang menghubungkan manusia. Narasi yang dibangun seolah ruang angkasa adalah masa depan yang cerah. Tentang internet cepat, konektivitas global, dan ekonomi digital. Tapi ada satu kekuatan besar, yang memilih jalan berbeda. Rusia tidak melihat orbit rendah sebagai bisnis. Mereka melihatnya sebagai medan perang. Bukan satelit untuk rakyat. Bukan satelit untuk startup. Tapi satelit militer murni. Orbit rendah. Sunyi, tidak glamor, namun mematikan. Sementara dunia sibuk berbicara soal kecepatan internet, Rusia sibuk menghitung berapa detik yang dibutuhkan untuk mengenali target. Karena dalam doktrin Moskow, siapa yang menguasai orbit rendah, dialah yang lebih dulu tahu perang akan dimulai. Dan hari ini, kita akan membahas sebuah sistem yang jarang sekali dibicarakan oleh media barat. Sistem yang tidak muncul di iklan, tidak viral di media sosial, dan tidak dijual ke publik. Sistem yang dirancang untuk satu tujuan saja. Mengamati, mendengar, dan menandai. Inilah Liana System. Satelit orbit rendah milik Rusia. Yang oleh banyak analis disebut sebagai mata Rusia di langit. Untuk memahami mengapa Rusia begitu serius membangun sistem ini, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Apa itu LEO? LEO adalah singkatan dari Low Earth Orbit. Orbit rendah bumi. Ketinggiannya berada ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Jauh lebih dekat dibanding orbit satelit komunikasi tradisional. Dan justru karena kedekatan itulah, LEO menjadi sangat berbahaya dalam konteks militer. Satelit di orbit rendah memiliki resolusi yang lebih tinggi. Artinya, ia bisa melihat lebih detail. Ia bisa membedakan kapal sipil dan kapal perang. Ia bisa membaca pola pergerakan, bukan hanya titik di peta. LEO juga memiliki latensi yang sangat rendah. Sinyal tidak perlu menempuh jarak jauh. Data tiba lebih cepat. Dan dalam perang, kecepatan informasi adalah segalanya. Karena informasi yang datang terlambat, adalah informasi yang tidak berguna. Satelit LEO memungkinkan respon hampir real-time. Apa yang terdeteksi hari ini, bisa ditindaklanjuti hari ini juga. Bukan besok. Bukan minggu depan. Di titik inilah kita harus mengubah cara berpikir. LEO bukan tentang internet rakyat, bukan tentang video streaming, bukan tentang konektivitas desa terpencil. Dalam konteks militer, LEO adalah mata dan telinga medan perang. Ia melihat sebelum pesawat lepas landas. Ia mendengar sebelum radar darat aktif. Satelit LEO sangat cocok untuk melacak kapal induk. Target yang mahal, target yang bergerak, dan target yang menjadi pusat kekuatan militer negara besar. LEO juga efektif untuk memantau pergerakan pasukan darat, konvoi, pergeseran logistik, kesiapan tempur, dan yang paling krusial, LEO dirancang untuk mengawasi sistem senjata bergerak, peluncur rudal, radar mobile, unit pertahanan udara. Di era modern, yang pertama kali ditemukan, biasanya yang pertama kali kalah. LEO bukan tentang kecepatan internet, tapi tentang kecepatan membunuh. Dan Rusia memahami ini lebih awal dibanding banyak negara lain. Itulah sebabnya mereka tidak membangun LEO untuk publik. Mereka membangunnya untuk perang. Dan di segmen berikutnya, kita akan masuk ke doktrin ruang angkasa Rusia. Cara Moskow melihat langit, bukan sebagai masa depan damai, tapi sebagai front pertempuran berikutnya. Setelah memahami apa itu LEO dan mengapa ia penting, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Rusia memandang ruang angkasa? Dalam doktrin militer Rusia, tidak ada pemisahan yang tegas antara medan tempur. Mereka tidak membagi dunia menjadi darat sebagai satu domain, laut sebagai domain lain, udara sebagai domain terpisah, dan antariksa sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Bagi Rusia, semua itu adalah satu kesatuan medan perang. Darat, laut, udara, dan antariksa adalah lapisan yang saling terhubung. Apa yang terjadi di orbit akan berdampak langsung ke darat. Apa yang lumpuh di ruang angkasa akan terasa di laut dan udara. Karena itu, Rusia tidak pernah menganggap antariksa sebagai wilayah netral. Dalam pandangan Moskow, ruang angkasa adalah domain militer, bukan wilayah komersial.
Bukan ruang sipil, dan bukan panggung inovasi startup. Satelit tidak dirancang untuk menghasilkan keuntungan. Ia dirancang untuk menghasilkan keunggulan strategis. Pendekatan ini berbeda dengan Amerika Serikat. Di Barat, terutama di AS, satelit sering dibangun dengan pendekatan dual use. Digunakan untuk kepentingan sipil dan militer sekaligus. Komersial di depan, militer mengikuti di belakang. Model ini menciptakan ekosistem besar, cepat berkembang, dan inovatif. Namun juga menciptakan satu hal, ketergantungan. Rusia memilih jalan yang lebih keras, lebih sempit, namun lebih terkontrol. Mereka membangun sistem yang sejak awal tidak dimaksudkan untuk publik, tidak untuk pasar, dan tidak untuk konsumsi sipil. Bagi Rusia, satelit bukan startup, tapi senjata negara. Inilah sebabnya mengapa sistem-sistem Rusia jarang terdengar, jarang dipromosikan, dan jarang dibicarakan. Karena dalam doktrin militer Rusia, yang paling berbahaya bukan senjata yang paling terkenal, melainkan senjata yang bekerja dalam diam. Dan dari filosofi inilah lahir fungsi-fungsi militer Leo, yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Mulai dari pengintaian strategis, komunikasi militer, hingga sistem peringatan dini. Semua terhubung dalam satu tujuan, menyiapkan Rusia untuk perang yang bahkan belum diumumkan. Setelah memahami filosofi Rusia terhadap ruang angkasa, kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana Leo benar-benar digunakan dalam doktrin militer Rusia? Disinilah orbit rendah tidak lagi abstrak. Ia menjadi alat perang yang konkret. Fungsi pertama, dan mungkin yang paling krusial, adalah pengintaian strategis. Satelit Leo Rusia dirancang untuk mendeteksi pergerakan objek bernilai tinggi, bukan sembarang target, tetapi target yang menentukan keseimbangan kekuatan. Contoh paling jelas adalah armada laut, khususnya Carrier Strike Group. Kapal induk bukan hanya kapal. Ia adalah pusat komando, pusat udara, dan simbol kekuatan global. Melacak kapal induk berarti mengetahui di mana kekuatan lawan berada, dan lebih penting lagi, kemana kekuatan itu akan bergerak. Dengan Leo, Rusia tidak hanya melihat posisi, mereka membaca pola. Dan dalam perang modern, pola seringkali lebih penting daripada angka. Fungsi kedua adalah komunikasi militer. Namun jangan bayangkan komunikasi seperti yang kita kenal sehari-hari. Ini bukan soal kecepatan. Ini soal ketahanan. Rusia membangun jalur komunikasi yang aman, tertutup, dan minim ketergantungan pada sistem sipil. Dalam skenario konflik besar, sistem sipil adalah yang pertama terganggu. Internet mati, jaringan komersial lumpuh. Namun komunikasi militer harus tetap hidup. Dan disinilah satelit Leo militer menjadi tulang punggung komando dan kendali. Fungsi ketiga adalah sistem peringatan dini. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bersiap. Leo memungkinkan Rusia mendeteksi aktivitas militer lawan sejak tahap awal. Latihan besar-besaran, peningkatan kesiapan, pergerakan tidak biasa. Dalam doktrin Rusia, peringatan dini bukan tentang reaksi cepat saja, tapi tentang memberi waktu untuk memutuskan, waktu untuk mengatur ulang strategi, dan waktu untuk mencegah kejutan strategis. Fungsi keempat adalah yang paling jarang dibahas secara terbuka, namun justru paling menentukan di masa depan, yaitu kontra ruang angkasa. Bagi Rusia, satelit Leo tidak hanya alat, ia juga target latihan dan platform uji kemampuan. Kemampuan anti-satelit, atau ASAT, tidak dibangun dalam ruang hampa. Ia diuji, diintegrasikan, dan disempurnakan. Leo menjadi laboratorium nyata untuk memahami bagaimana satelit dilacak, bagaimana ia diganggu, dan bagaimana ia dinetralisir. Rusia tidak bertanya, apakah perang ruang angkasa akan terjadi? Mereka bertanya, kapan? Semua fungsi ini, pengintaian, komunikasi, peringatan dini, dan ASAT, bukan berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari satu desain besar. Desain untuk memastikan bahwa, jika konflik besar terjadi, Rusia tidak buta, tidak tuli, dan tidak terlambat. Di segmen berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke satu sistem spesifik, yang menjadi inti dari semua fungsi ini, Liana System dan satelit Pion NKS. Setelah memahami doktrin dan fungsi Leo dalam militer Rusia, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan. Sistem yang menjadi pengikat semua konsep tadi. Inilah Liana System. Liana System adalah sistem satelit militer Rusia, yang beroperasi di orbit rendah bumi. Ia tidak dirancang untuk publik.
Tidak untuk komunikasi sipil, dan tidak untuk kebutuhan komersial. Liana dibangun dengan satu tujuan utama, intelijen militer. Secara spesifik, sistem ini dirancang untuk dua fungsi besar. Pertama, intelijen elektronik. Kedua, pemantauan target di laut dan darat. Jika kita menyederhanakannya, Liana bukan sekadar mata. Ia adalah telinga Rusia di langit. Di dalam Liana System, ada satu elemen yang menjadi tulang punggung. Namanya pion NKS. Pion NKS adalah satelit pengintaian elektronik. Ia tidak bekerja dengan cara melihat objek secara visual. Ia bekerja dengan mendengarkan. Yang dideteksi bukan gambar, tapi emisi radar, sinyal elektronik, jejak komunikasi, setiap radar yang menyala, setiap sistem senjata modern, setiap kapal perang, secara tidak sadar, meninggalkan jejak elektronik. Dan jejak inilah yang diburu oleh pion NKS. Inilah mengapa pion NKS sangat cocok untuk menghadapi target modern. Target yang bergerak. Target yang sulit dilacak secara visual. Kapal perang modern, misalnya, dirancang untuk mengurangi jejak radar. Namun mereka tidak bisa sepenuhnya diam secara elektronik. Radar navigasi, sistem pertahanan udara, komunikasi internal. Semua itu adalah suara. Dan pion NKS mendengarkannya. Banyak satelit barat mengandalkan pengamatan visual, kamera resolusi tinggi, citra optik. Namun pendekatan ini punya kelemahan. Cuaca, awan, waktu. Liana System, khususnya pion NKS, tidak bergantung sepenuhnya pada penglihatan. Ia mendengar medan perang. Selama musuh menggunakan sistem elektronik, selama radar aktif, selama komunikasi berlangsung, pion NKS tetap bekerja. Jika satelit barat melihat, pion NKS mendengar. Dengan sistem seperti Liana, Rusia tidak perlu melihat seluruh medan perang. Cukup mengetahui siapa yang aktif, di mana, dan kapan. Dalam perang modern, yang pertama kali terdeteksi secara elektronik, biasanya yang pertama kali masuk daftar target. Liana System bukan teknologi yang spektakuler. Ia tidak dipamerkan, tidak viral, tidak dijual. Namun justru karena itu, ia berbahaya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat implikasi global dari sistem seperti ini. Bagaimana Leo dan sistem seperti Liana mengubah cara negara besar memandang perang, dan mengapa ruang angkasa tidak lagi bisa dianggap netral. Setelah melihat bagaimana Liana System bekerja, pertanyaan besarnya bukan lagi soal teknologi, tapi soal apa dampaknya bagi dunia. Orbit rendah bumi bukan lagi ruang kosong. Ia telah berubah menjadi medan tempur baru. Di masa lalu, perang dibatasi oleh wilayah, garis depan, perbatasan. Hari ini, garis itu bergeser ke atas, ke ratusan kilometer di atas kepala kita. Dan ketika ruang angkasa menjadi medan tempur, satelit tidak lagi netral. Ia menjadi target sah. Satelit hari ini bukan hanya alat bantu. Ia adalah bagian dari sistem senjata. Tanpa satelit, navigasi terganggu, komunikasi lumpuh, pengintaian buta. Maka logikanya sederhana. Jika ingin melemahkan lawan, hantam dulu matanya. Inilah bagian paling mengkhawatirkan. Perang masa depan tidak harus dimulai dengan deklarasi resmi. Tidak perlu pengumuman. Tidak perlu pidato. Bahkan, tidak perlu tembakan pertama. Cukup dengan gangguan di orbit. Satelit mati. Sinyal kacau. Sistem terganggu. Dan dalam hitungan jam, sebuah negara bisa kehilangan kesadaran situasional. Dunia modern hidup dari satelit, GPS, internet, sistem keuangan, logistik. Kita tidak menyadari betapa tergantungnya kita. Sampai semuanya berhenti. Ketergantungan ini adalah kekuatan. Namun sekaligus, kerentanan global. Rusia memahami ini dengan sangat jelas. Karena itu mereka tidak bertanya, apakah sistem ini akan diserang? Mereka bertanya, jika semua ini diserang, apakah kami masih bisa bertahan? Liana System, Leo militer, dan kemampuan kontra ruang angkasa bukan dibangun untuk kondisi ideal, tapi untuk skenario terburuk. Ketika orbit menjadi medan perang, dan satelit menjadi target, maka keamanan global tidak lagi hanya ditentukan di darat dan laut. Di segmen berikutnya, kita akan melihat perbandingan pendekatan Rusia dan Barat. Siapa yang lebih siap, dan siapa yang lebih rentan, jika perang benar-benar naik ke langit. Setelah memahami bagaimana Rusia membangun kekuatan di orbit rendah, kita perlu melihat gambaran besarnya. Bagaimana posisi Rusia jika dibandingkan dengan Barat? Barat
terutama Amerika Serikat, membangun kekuatan ruang angkasa dengan pendekatan efisiensi dan skala. Jaringan besar, banyak satelit, terintegrasi dengan sistem komersial. Model ini cepat, fleksibel, dan sangat inovatif. Namun ia juga menciptakan satu kelemahan besar. Ketergantungan pada jumlah dan jaringan. Rusia memilih jalur yang berbeda. Mereka tidak mengejar jumlah. Mereka mengejar ketahanan. Satelit Rusia dibangun dengan fungsi militer yang sangat spesifik. Tidak banyak. Tidak tersebar ke publik. Tapi terintegrasi dalam doktrin perang. Jika sebagian sistem lumpuh, yang lain tetap bisa bekerja. Barat ingin menguasai langit dengan jumlah. Rusia ingin menguasainya dengan fungsi. Tidak ada pendekatan yang sepenuhnya benar atau salah. Namun satu hal jelas. Pendekatan ini akan diuji. Bukan di laboratorium. Tapi di konflik nyata. Dan dari perbandingan inilah, kita sampai pada kesimpulan yang lebih besar. Perang abad ke-21 tidak selalu terlihat di televisi. Ia tidak selalu muncul sebagai ledakan. Tidak selalu sebagai invasi. Dan tidak selalu sebagai berita utama. Kadang, ia hanya muncul sebagai sinyal di orbit rendah. Sinyal yang terganggu. Sinyal yang hilang. Sinyal yang tiba-tiba diam. Dan ketika sinyal itu hilang, itulah tanda bahwa perang sebenarnya sudah dimulai. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini penting, silakan like dan subscribe channel Jenggot Lurus. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah ruang angkasa akan jadi medan perang berikutnya? Dan jangan lupa, di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang ASAT, senjata anti-satelit, Space Force dan militerisasi orbit, dan perang Leo antara Amerika, China, dan Rusia. Karena di dunia geopolitik, yang paling berbahaya, bukan senjata yang terlihat, tapi yang bekerja dalam diam.